Kali ini kita akan ngomongin soal istri ya, Mas Heri. Istri siapa ini? Istri kamu? Istri saya? Oh, nggak usah. Kan mau gosipin soal istri, tapi soal kewajiban perpajakan istri atau wanita kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Cibunying. Saya Erik Rubianto. Saya Heri Prapto. Dalam acara Sinclair Senior Cibunying Tax Learning on Air. Kali ini kita akan ngomongin soal istri ya, Mas Heri. Istri siapa ini? Istri kamu? Istri saya? Oh, nggak usah. Bukan mau gosipin soal istri, tapi soal kewajiban perpajakan istri atau wanita kawin. Oh, siap. Ya. Oke. Jadi, kenapa ini tiba-tiba kepikiran nih? Mungkin sih lebih dari adanya pertanyaan di helpdesk ya, di Ya, WA siap, ataupun siap. di loket helpdesk secara langsung. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah seorang istri wanita kawin itu harus ikut suami, wajib ikut NPWP suami, atau punya NPWP sendiri, terpisah dari NPWP-nya suami? Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Kayaknya belum banyak juga orang-orang istri-istri itu tahu ya bahwa terkait ada sebenarnya pengaturan khusus terkait NPWP istri ini ya. Memang ini udah masalahnya sebenarnya udah lama banget ya, Mas Erik ya. Jadi salah satu masalah NPWP yang sering menjadi tanda tanya nih di masyarakat kita adalah tentang kepemilikan NPWP bagi wanita kawin atau istri ini. Ya, nah tapi perlu kita ketahui bahwa di Undang-Undang PPH khususnya di pasal 8 itu mengatakan gini, prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia itu menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Ya. Artinya apa di sini? Jadi dia tidak memisahkan mana istri, mana suami gitu ya. Jadi digabung seluruhnya menjadi satu keluarga, itu menjadi satu entitas NPWP sebetulnya. Jadi cukup sebenarnya satu aja. Kenapa seperti itu? Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh istri itu akan menjadi tanggung jawabnya suami sebetulnya kan. Kan suami yang nyari nafkahnya kan, yang nyari duitnya, dan yang kalau ada istrinya sakit dan lain-lain kan pasti suaminya juga akan ikut menanggungnya. Nah, apalagi kita tahu di sistem kita itu kan kartu keluarga itu biasanya suaminya kan, kepala keluarganya di kartu keluarga itu kepala keluarganya dan suaminya. Nah, sebenarnya NPWP itu ngikutin itu, ya implementasinya di kesanain gitu ya. Nah, kalau kepala keluarganya adalah suami, maka baik istri maupun anak-anak kalau dia memiliki penghasilan sebaiknya sih digabung. Nanti seluruh penghasilan dari satu keluarga itu digabung, dilaporkan semuanya menggunakan NPWP suaminya. Baik. Itu tadi kan suami sebagai kepala keluarga, tapi kan mohon maaf, di luar sana banyak juga istri-istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ya. Itu bagaimana Mas Heri? Apakah si istri ini tetap harus ikut NPWP suaminya, atau ada opsi lain, misalnya si istri ini punya NPWP sendiri terpisah dari NPWP suaminya? Oke, nah kita kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa wanita kawin itu atau istri ini dia sebenarnya kalau tidak ada perjanjian, ya, kita sebutnya ada perjanjian. Dulu ada istilah perjanjian pranikah. Ya, sebelum nikah dia membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi nanti kalau setelah nikah nanti penghasilan istri ini segini, dia catat sendiri gitu ya. Nanti harta-harta yang dibawa istri sebelum nikah ini gitu ya. Nah, nanti suaminya pun sama gitu. Jadi ada hak dan kewajiban yang terpisah di situ. Nah, kalau dia ada perjanjian seperti itu, prinsipnya si istri itu wajib memiliki NPWP yang terpisah dengan suaminya. Nah, artinya dia istri tadi memiliki NPWP sendiri. Tapi kalau nggak ada perjanjian kayak gitu, ya
sebaiknya sih memang ikut ke suami aja. Jadi kalau istrinya bekerja ya udah dilaporkan saja di suaminya, nggak perlu duitnya juga sih kebanyakannya. Duitnya mah tetap dipegang sama istri, tapi cukup dilaporkan aja. Pajaknya, kewajiban perpajakannya ya, di NPWP suaminya. Gitu. Tadi kan ada perjanjian pemisahan harta. Kalau yang tidak punya perjanjian pisah harta, tapi dia ingin memiliki ingin tetap memiliki NPWP sendiri gitu, terpisah dari suaminya, itu bisa atau tidak? Bisa ya, jadi masih bisa juga. Jadi meskipun secara ketentuan bahwa istri itu harusnya ikut ke suami ya, NPWP-nya digabung dengan NPWP suami, tapi kan dalam hal istri ini berkeinginan untuk memiliki NPWP yang terpisah dengan suaminya atau NPWP-nya beda gitu ya, ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan suaminya, maka istri boleh membuat NPWP sendiri. Nanti tinggal persyaratannya gampang, tinggal membuat surat pernyataan memilih terpisah dengan suaminya gitu ya, ininya apa, kewajiban perpajakannya nanti. Jadi cukup buat surat pernyataan memilih terpisah kewajiban perpajakannya dari NPWP suami. Betul. Jadi tadi sudah ada berapa yang kita sebutkan ya Mas Iri, ada perjanjian pemisahan harta, kemudian memilih terpisah. Ada opsi lain lagi tidak Mas Heri selain dua itu? Ya, jadi sama gabung dengan suami, berarti sudah tiga ya? Gabung dengan suami, perjanjian pisah harta, kemudian satu lagi tadi memilih terpisah. Iya. Berarti sebenarnya orang pribadi itu terbagi menjadi 4 golongan. Empat golongan ya, 4 golongan dalam saat kita mengisi SPT biasanya di atas di kolom identitas itu ada namanya status kewajiban perpajakan suami istri. Apakah dia kepala keluarga, apakah dia hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, ada pisah harta dan penghasilan tadi, atau dia istri yang memilih terpisah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke. Tadi kita sudah membahas kepala keluarga itu berarti gabung dengan suami ya. Ya. Kemudian ada perjanjian pisah harta, sama memilih terpisah tadi. Yang kedua ada hidup berpisah. Itu maksudnya seperti apa Mas Eri? Ya, misal ya ini berdasarkan keputusan hakim. Jadi hidup berpisahnya bukan karena misalnya istrinya beda kota sama suaminya sama tempat LDM. Bukan karena LDM, tapi memang karena ada keputusan hakim di sana. Bercerai. Misalnya karena bercerai, atau memang dia sebenarnya belum bercerai nih, tapi saya pernah ketemu nih, kebetulan kasusnya pernah WP-nya datang mau daftar NPWP, dan ternyata istrinya itu kakaknya terpisah dengan suaminya. Nah, aku juga kaget waktu kenapa dia pas memasukkan kartu keluarga suaminya ya, nomor kakak yang ada di suami, dia nggak berhasil validasi NIK-nya. Ternyata setelah saya tanya suaminya ada di mana, suaminya lagi kuliah di luar negeri. Jadi seluruh, terus dia minta ya ke hakim, kemungkinan ini hanya dugaan saya, terus dia segala sesuatu urusan yang ada di dalam negeri ini diserahkan pengurusannya lewat ke istrinya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai HB tadi ya, hidup berpisah tadi. Jadi si istri menjadi kepala keluarga di situ. Sendiri di kartu keluarganya. Ya, di kartu keluarganya. Terpisah dari keluarganya suaminya, betul. Meskipun secara pernikahan dia belum berpisah, belum bercerai ya. Gitu. Jadi itu untuk hidup berpisah ya. Jadi kawan pajak bisa kita simpulkan tadi ada empat apa namanya Mas Eri? Pengelompokan lah ya. 4 pengelompokan untuk status kewajiban perpajakan suami istri. Ada gabung dengan suami atau kepala keluarga, kemudian ada hidup berpisah, kemudian ada juga pisah harta, dan ada memilih terpisah. Itu keempat-empatnya tercantum di, kalau kita mau isi SPT ya kawan pajak, itu di bagian atas ada status kewajiban perpajakan suami istri. Itu di formulir SPT PPHOP ya serinya. Baik, selanjutnya jika sebelum menikah nih si istri
istrinya bekerja misalnya, ternyata dia sudah memiliki NPWP pribadi, NPWP sendiri. Jadi sebelum dia menikah, dia sudah punya NPWP sendiri. Nah itu pada saat dia menikah, misalnya dia ingin gabung dengan suami atau ingin tetap memilih terpisah, itu bagaimana Mas Heri? Ya, jadi misalnya istrinya sudah punya NPWP ya, sama-sama lajang waktu itu, masing-masing bekerja dan masing-masing juga telah memiliki NPWP. Nah, sebenarnya kan tadi kalau prinsipnya kalau tidak ada perjanjian pisah harta, istri bisa mengajukan penghapusan NPWP, ya, dihapus, di-delete ya NPWP-nya. Jadi nanti cukup menggunakan NPWP suaminya saja. Nah, tapi kalau sebelumnya istrinya pengen hidup berpisah, ya boleh tetap menggunakan NPWP yang sebelumnya, sebelum nikah tadi dia sudah miliki, dia boleh terus menggunakan. Secara dia ingin memilih terpisah. Memilih terpisah itu by defaultnya si istri tadi dianggap memilih terpisah gitu. Jika dia tidak mengajukan penghapusan atas NPWP dirinya itu, maka dianggapnya memilih terpisah. Artinya masing-masing pelaksanaan hak dan NPWP-nya begitu. Betul, seperti itu. Jadi tetap ada opsi ya untuk kawan pajak yang sebelum menikah sudah memiliki NPWP sendiri. Ini si istri ini udah punya NPWP sendiri. Kemudian pas menikah itu ada opsi boleh ikut suami, NPWP sendirinya diajukan penghapusan dengan alasan gabung dengan NPWP suami, atau boleh tetap memilih terpisah. Meskipun tidak ada perjanjian pisah harta tadi ya Mas Heri ya. Betul. Nah, kemudian dari keempat opsi ini sebetulnya keuntungan atau kerugian dari gabung dengan suami atau terpisah itu apa Mas Heri? Mana yang lebih menguntungkan untuk secara ekonomi ya, secara untuk ekonomi ya, keluarga, baik untuk si istri atau untuk suami, mana yang lebih menguntungkan? Apakah gabung dengan suami, NPWP istrinya dihapus, atau tetap istri memilih terpisah menjalankan kewajiban perpajakannya? Oke, jadi masing-masing kelompok tadi, mau dia kepala keluarga atau hidup berpisah, pisah harta, ada perjanjian pisah harta, maupun dia memilih terpisah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, tentu memiliki konsekuensi saat melakukan penghitungan pajaknya ya. Jadi nanti kalau wajib pajak ini dia NPWP-nya digabung dengan suaminya, artinya istri menggunakan, misalnya dia memperoleh penghasilan atau perusahaannya menanyakan NPWP ke istri tadi, maka dia cukup menyampaikan NPWP suaminya tadi untuk dibuatkan bukti potong misalnya ya, kalau dia seperti perusahaan. Nah, nantinya ketika istri tadi misalnya dia ini karyawan ya, kasusnya istrinya sebagai karyawan, cukup menyampaikan NPWP suaminya ke bagian akunting atau bagian keuangan di perusahaannya. Nah, nanti di 1721 A1 kalau dia karyawan swasta atau PNS ya, kalau PNS dia A2 ya, 1721 A2. Nantinya penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu dianggap sebagai penghasilan final. Artinya nanti masuk dalam kelompok penghasilan yang bersifat final nantinya. Nah, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Artinya apa? Tidak lagi diperhitungkan. Jadi kalau tadi kan sebelumnya saya sudah sebut, misalnya satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya kalau istrinya memperoleh penghasilan, maka penghasilan istri tadi itu harusnya digabung dulu dengan penghasilan suaminya, baru nanti dihitung ulang berapa sih sebenarnya pajak yang seharusnya terutang dalam 1 tahun pajak itu. Nah, tapi karena istrinya ini tidak memiliki NPWP, keuntungannya nggak perlu lagi menggunakan cara itu ya. Jadi istri nanti penghasilan istri tadi dianggap sebagai penghasilan final gitu. Jadi cukup dilaporkan saja berapa penghasilan istri ini berapa, sama pajak yang telah dipotongnya berapa, SPT tahunan suaminya. Jadi dianggap sebagai penghasilan final istri dari satu pemberi kerja. Jadi tidak menambah penghasilan suami kemudian dihitung ulang berapa, tidak seperti itu ya. Karena kemungkinan kalau dia dijumlahkan
kita tahu ya, pasal 17 itu kan dia tarif pajak orang pribadi itu kan progresif. Ya, yang sekarang ya, yang berdasarkan Undang-Undang HPP itu kan 0 sampai 60 juta 5% tarifnya kan. Terus 60 sampai 250 itu kena 15%. Nah, seandainya nanti ketika digabung, dia bisa jadi mendapatkan lapisan tarif yang lebih tinggi. Baik. Itu kenapa sebaiknya istri itu melakukan penghapusan atau kalau memang nggak ada perjanjian pisah harta, mending dihapus saja gitu. Jadi sebaiknya digabung dengan suami ya kawan pajak. Jadi jika penghasilan masing-masingnya masuk di lapisan tarif pertama, saat digabung masuk ke lapisan tarif kedua itu pasti jadi kurang bayar. Menyebabkan kurang bayar jika si istri memiliki NPWP terpisah. Berarti tadi itu kalau digabung si istri masuk di penghasilan final. Ya. Berarti kalau terpisah ada perhitungannya. Iya, jadi ini kan masing-masing nih NPWP ceritanya ya, sama contoh biar tergambarkan. Misalnya suami dia seorang karyawan misalnya ya. Suaminya karyawan, misalnya penghasilan sebulannya itu penghasilan neto dia itu 12 juta aja ya, 12 juta per bulan ya. Per bulan. Terus istrinya misalnya penghasilannya 10.500.000 misalnya. Nah, mereka ini masih belum punya tanggungan, belum ada anak misalnya. Ini baru banget nikah nih ceritanya. Udah 1 tahun nikah lah ceritanya ya. Nah, suatu kali kan tahun ini dia harus lapor SPT nih misalnya. Nah, maka nanti dihitung dulu kan di bukti potongnya suami itu 12 juta disaunkan kan kali 12 bulan itu 144 juta, nanti dikurangi dulu sama PTKP-nya. PTKP-nya berarti di suami PTKP-nya berapa? Kawin K_0 kan 58.500.000. Maka akan dapat penghasilan kena pajak sekitar 85.500.000 ya. 85.500.000. Nah, karena ini penghasilan kena pajaknya di atas 60 juta, jadi sudah kena dua tarif ya, yang maksimal 5% kali 60 jutanya sama dengan 3 juta ditambah 15% dikali 25.500.000 sekitar 3.825.000 ya. 825.000. Jadi totalnya PPh terutang suami itu 6.825.000. Nah, sementara istrinya tadi penghasilan istrinya 10.500.000 dikali 12 ya, 126. Dengan perhitung PTKP-nya kan istri beda ya. Istri tetap PTKP-nya TK 0 ya, karena status kawinnya udah melekat di suaminya. Maka TK 0 PTKP 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya menjadi 72 juta dengan perhitungan yang sama 5% kali 60 karena udah di atas 60 ya, 3 juta ditambah 15% kali 12 juta 1.800.000. Pajak terutang istri 4.800.000. Nah, masing-masing pajak tadi itu pasti sudah dipotong sama perusahaannya kan. Nah, ketika harusnya nih kalau masing-masing NPWP-nya digabung, maka nihil SPT-nya, tidak ada kurang bayar lagi. Karena istri masuk di PPh final ya, tidak diperhitungkan betul penghasilan suaminya. Sementara kalau memilih terpisah, perhitungannya adalah nanti penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami, digabung dulu. Jadi dijumlahkan dulu. Jadi tadi kan kita dapat berapa tadi? Tadi masing-masing 144 tambah 126 ya. Istrinya 126 tahun ya. 100 tahun, jadi total 270 juta ya. 270 juta. Nah, PTKP-nya berubah karena istri bekerja kan. Ya, PTKP-nya PTKP gabungan. Kawin _I _0 112.500.000 berarti ya. Jadi PTKP-nya pun gabungan dari PTKP suami sama PTKP istri. Betul. Nanti dapat 112.500.000 tuh PTKP-nya. Jadi 270 dikurangi 112.500.000 dapatlah angka 157.500 penghasilan kena pajaknya. Nanti
sama ya, dikalikan tarif dua lapisan 5% kali 60. Kebetulan ini masih dalam layer yang sama ya, 2 lapisan tarif ya. Total pajak suami istri ini kalau satu keluarga ini menjadi 17.625 ya. Ini pajak terutama sekian, tapi kan tadi mereka masing-masing sudah dipotong tuh Mas Heri. Iya. Si suami di kantornya dipotong, istrinya juga udah ada dipotong PPh juga di kantornya. Iya. Nah, bagaimana untuk menentukan suami lapor di SPT tahunannya? Maka jumlah penghasilan neto suami dibagi total penghasilan suami istri, baru dikalikan proporsional dengan jumlah pajak dalam satu keluarga itu. Jadi dicari porsi masing-masing. Proporsional ya. Berapa, porsi istri berapa. Betul. Jadi penghasilan suami itu berapa persen dari total penghasilan jika digabung gitu. Iya, betul. Nah, misalnya tadi 144 juta dibagi totalnya kan 270 juta ya. Baru dikalikan PPh terutang satu keluarga itu 17.625. Maka akan didapat angka pajaknya itu 9.400 untuk suami. Seharusnya suaminya itu membayar pajaknya 9.400. Nanti dikurangi dulu sama kredit pajak dari perusahaannya senilai 6.825 kan, tadi ada potongnya kan. Iya, maka di SPT suami akan membayar lagi PPh pasal 29 kurang bayar, nanti status SPT-nya menjadi kurang bayar senilai 2.575. Nah, dengan cara yang sama istrinya juga nanti dikenakan pajak proporsional tadi 126 juta ya penghasilan istrinya, terus dibagi 270 ya total penghasilan suami istri dikali dengan 17.625 total PPh terutang dalam untuk satu keluarga itu, maka didapatlah 8.225. Nanti kredit pajaknya berapa gitu ya, kredit pajaknya 4.800 istri tadi kan, maka istri nanti di SPT-nya, SPT tahunan istri akan muncul kurang bayar senilai 3.425. Nah, lumayan kan, jadi yang seharusnya kalau istri nggak punya NPWP mah nggak bayar pajak lagi gitu ya. Tapi ketika suami istri ini terpisah, NPWP-nya malah masing-masing di SPT tahunan masing-masing baik suami maupun istrinya terjadi kurang bayar. Jadi harus bayar pajak, bukan pajak tambahan sebetulnya ini, karena tadi diakibatkan dari memilih terpisah tadi ya. Jadi penghasilannya digabung, kemudian dihitung kembali berdasarkan aturan yang berlaku, nanti dicari proporsional di bagian suami berapa, di bagian istri berapa, sudah dipotong berapa oleh masing-masing kantornya, kemudian kurang bayarnya berapa. Jadi kawan pajak dipertimbangkan kembali apakah kawan pajak ingin memilih terpisah dari NPWP suami untuk kawan pajak yang perempuan, yang istri, wanita kawin, atau ingin memilih gabung dengan suami. Tentunya kita ingin yang lebih hemat ya, biasanya ibu ya bun ya, diperhitungkan kembali. Ini kalau misalkan gabung sama suami, kita bisa hemat nih lumayan berapa rupiah yang bisa kita saving daripada misalnya memilih terpisah, nanti dihitung kembali ternyata ada pajak yang harus dibayarkan setelah SPT tahunan. Betul. Jadi tadi keuntungannya jika NPWP istri digabung dengan suami, salah satunya itu. Jika terpisah nanti akan dihitung kembali. Baik. Kemudian ini tadi terkait bukti potong Mas Heri. Mungkin ini agak melenceng dari tentang kewajiban pajak suami istri ini ya. Tadi misalnya contoh ada istri yang bekerja. Tadi ada bukti potong yang diberikan kepada si istri ini. Nah, saya kurang tahu kalau di swasta seperti apa ya. Kalau di PNS itu biasanya ada namanya tunjangan keluarga nih. Nah, suami, tunjangan anak. Misalnya di sini posisinya istrinya PNS atau ASN, sementara si suaminya swasta. Nah, itu biasanya kan di PNS ini ada tunjangan keluarga tadi, tunjangan suami, tunjangan anak. Nah, itu misalnya tadi kan si suami punya NPWP sendiri, si istri punya NPWP sendiri. Nah, sementara kalau di PNS itu tadi ada tunjangan keluarga. Nah, biasanya otomatis di penerapan PTKP-nya itu akan disesuaikan sama tunjangan yang
menempel di penghasilan si istri ini. Misalnya contoh satu keluarga dia punya anak 2. Di tunjangan keluarga kan si istri ini dapat tunjangan suami dan tunjangan 2 orang anak. Nah, kadang itu di bukti potongnya pun ngikut seperti itu Mas Heri. Jadi istrinya dapat PTKP K2, padahal K2 ini sudah diakui juga oleh suaminya di bukti potong kantornya. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih yang sebenarnya Mas Heri yang harus diterapkan di bukti potong istrinya? Kalau seperti tadi kan jadi 2 orang ini mengklaim masing-masing PTKP-nya begitu. PTKP KW-nya jadi diklaim kepada suami dan istri, dua-duanya diklaim ya. Nah, seharusnya tadi ya dalam satu keluarga kan seharusnya satu saja. Kalau sudah suami mengklaim status kawin, maka istri itu nggak boleh lagi mengklaim statusnya kawin. Istri tetap selamanya dianggap tidak kawin dalam hal PTKP-nya. Ya, karena yang kita ikuti adalah undang-undang pajak. Kalau yang tadi kan masalah tunjangan suami, istri, tunjangan suami atau tunjangan anak itu kan ngikutin mungkin dari aturan-aturan kepegawaian yang ada ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin urusan pajak, maka yang dipakai adalah undang-undang pajaknya. Terkait PTKP sendiri, pasti sudah ada aturan terkait PTKP ini ya. Nah, maka yang kita ikuti adalah itu. Dalam hal misalnya suaminya udah mengklaim posisi kawin dengan menanggung 2 anak misalnya, atau dalam kasus yang tadi kita contohkan kawin 0 ya, K0, maka istrinya meskipun dia menanggung suaminya di gaji dan lain-lain, seharusnya tetap status dalam bukti potongnya dia harus tidak kawin, harus. Meskipun dia mendapat tunjangan suami, tapi di bukti potong tetap statusnya tidak kawin. Nanti potongannya pasti lebih besar dibandingkan yang sudah dapat tunjangan tadi ya. Itu kan ngaruh juga ke tunjangan PPH misalnya, ada tunjangan pajak yang dibayarkan. Tapi sebetulnya kalau PNS mah ditanggung pemerintah juga sih ya. Iya sebetulnya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi yang penting perhitungannya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsipnya itu ya. Misalnya ada perbedaan tidak jika tadi si istri ini gabung dengan suami NPWP-nya dan dia memilih terpisah NPWP-nya di bukti potong, misalnya si istri ini seorang ASN atau PNS, tetap peraturannya sama saja? Sama saja. Seharusnya sama saja. Karena aturan PTKP itu kecuali memang istrinya ini menjadi kepala keluarga. Istri boleh menjadi statusnya kakak itu ketika dia mendapatkan surat keterangan atau surat keterangan tertulis dari minimal level kecamatan bahwa dia menjadi kepala keluarga, bahwa dia secara nyata-nyata menanggung seluruh biaya hidup suami dan anak-anaknya. Misalnya mohon maaf nih, suaminya mungkin sakit atau tidak bekerja, jadi di sini istrinya, posisi si pencari nafkah adalah istrinya, maka dia berhak mengklaim PTKP ya, asal tadi ada syaratnya bahwa ada keterangan yang menyatakan bahwa di sini si istri memang menjadi kepala keluarga gitu ya. Ada surat keterangannya minimal level kecamatan yang menyatakan bahwa istri tersebut adalah kepala keluarga. Gitu. Baik, jadi untuk kawan pajak bendahara instansi mungkin nanti dicek kembali, dipastikan kembali untuk pegawai-pegawainya yang wanita, apakah PTKP-nya sudah diklaim oleh suaminya atau belum? Kalau sudah, berarti sebaiknya PTKP-nya TK0. Atau justru malah ditanyain apakah mana NPWP suaminya, karena kalau nggak ada perjanjian pisah harta kan NPWP istri seharusnya dihapus saja. Gitu kan, gunakan aja NPWP suaminya gitu supaya. Itu boleh ya Mas Heri. Nanti ini kan untuk pembuatan bukti potong ini sudah pakai aplikasi ini. Ya. Nanti pada saat diinput nomor NPWP yang keluar nama suaminya dong. Nggak masalah. Di e-Bupon tuh ada checklist IQ, misalnya nama suami, IQ-nya siapa gitu, IQ-nya nama istrinya. Jadi nanti muncul dua nama itu, kemungkinan bisa muncul dua-duanya di e-Bupon. Ya. Jadi nggak khawatir sih. Di SPT ini udah teknis ya. Kalau di SPT 21 itu masih dimungkinkan karena dia tidak nge-link dengan sistem ya, master file kita ya. Bisa dimungkinkan dicantumkan NPWP
suami, tapi namanya nama istri masih bisa. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang di e-Bupot tadi pakai yang benar ada checklist QQ tadi. Baik. Jadi kita sudah mulai teknis banget ya. Teknis ya, udah kemana-mana. Kemana-mana. Ini pertanyaannya juga pasti berkembang terkait NPWP istri ini. Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di tahun ini terkait pemadanan NIK dan NPWP. Oh, NIK jadi NPWP ya? Betul. Kedepannya kan NPWP ini akan menggunakan NIK ya. Misalnya seperti ini Mas Heri. Ada seorang perempuan, istri, dia belum memiliki NPWP. Ya. Nah, nanti pada saat sudah dilakukan pemadanan NIK dan NPWP ini, jika dia ingin mendaftar NPWP sendiri, itu bagaimana? Oh ya, di ketentuan kemarin sebenarnya udah sempat kita bahas juga ya bahwa terkait pendaftaran NPWP-nya untuk yang tahun ini dari 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2023 itu NPWP-nya tetap masih menggunakan 15 digit kalau dia daftar di tahun 2023 ini sampai dengan akhir 2023. Nanti mulai 1 Januari 2024 NPWP 15 digit ini untuk orang pribadi itu nggak ada. Diganti, apa digantinya? Diganti dengan nomor induk kependudukan yang 16 digit. NIK-nya ya, NIK-nya nanti tinggal dilakukan aktivasi saja oleh kantor pajak, nanti dilakukan aktivasi. Jadi kalau ada wanita kawin, dia belum memiliki NPWP, terus dia MT statusnya memilih terpisah atau NPWP-nya ya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suaminya, nanti NIK-nya saja mulai 1 Januari 2024 NIK-nya itu akan dilakukan aktivasi. Jadi dia tinggal melakukan aktivasi NIK-nya supaya dia dapat melakukan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Iya, dia menggunakan NIK nanti untuk bukti potong, untuk menghitung pajak, untuk bayar pajak dan seterusnya. Dia cukup menggunakan NIK saja yang telah diaktifasi di kantor pajak. Nah, baik. Nah, itu tadi kalau yang belum punya NPWP terus dia ingin memilih terpisah dari NPWP suami atau nanti NIK-nya sebagai identitas kewajiban perpajakan. Ini kalau kebalikannya Mas Heri, misalnya sekarang dia udah punya NPWP sendiri nih, suaminya punya NPWP, istrinya punya NPWP, udah sudah validasi nih, nah nanti dia ingin menghapus NPWP-nya si istri ini, itu bagaimana? Kalau dalam proses bisnis yang sebelumnya, kita kan istri mengajukan penghapusan NPWP kan, maka NPWP-nya dilakukan penghapusan melalui penelitian kita menyebutnya ya, pemeriksaan untuk tujuan lain untuk penghapusan NPWP. Jangka waktunya orang pribadi itu 6 bulan, ya kan? Nah, nanti kalau sudah nanti mulai 1 Januari tahun depan itu kan sekarang udah pakainya NIK nih gitu kan. Nah, kalau ternyata mulai 1 Januari dia sudah mengaktifkan NIK-nya, ya kalau pengen dinonaktifkan ya tinggal atau dihapus ya tinggal dinonaktifkan saja nanti NIK-nya gitu. Jadi kayak on off kayak saklar aja sebenarnya ya, analoginya kayak saklar. Kita mau bayar pajak punya kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, kita on-kan dulu ya NIK kita. Kalau sudah mau dihapus ya udah tinggal di off-kan saja, tinggal dimatikan saja atau nonaktif ya sifatnya. Diaktifasi NIK-nya sebagai NPWP atau dinonaktifkan NIK-nya sebagai NPWP begitu. Baik kawan pajak, jadi sepertinya sudah lengkap sekali kita pembicaraan mengenai kewajiban istri, kewajiban perpajakan seorang istri, ya. Jadi bukan kewajiban istri dalam rumah tangga, tapi kewajiban terkait penghasilan ya, kewajiban perpajakannya. Apakah tadi digabung atau dipisah? Jadi tadi sudah disebutkan ada 4 ya Mas Heri ya. Ada kepala keluarga itu gabung dengan suami, kemudian hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, kemudian memilih terpisah, memilih kewajiban perpajakan, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, dan pisah harta. Jadi silakan kawan pajak dipikirkan kembali mana yang lebih menguntungkan, apakah
gabung dengan suami atau memiliki NPWP sendiri. Sebelum kita akhiri, Mas Heri, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mas Heri, misalnya tadi, misalnya masih ada kawan pajak yang masih bingung atau ingin bertanya, itu bisa kemana, Mas Heri? Oh ya, bagi kawan pajak yang masih bingung terkait apa materi kita yang kami sampaikan saat ini, silakan bisa menggunakan layanan konsultasi, layanan chat via WA ke Klik Cibenying di nomor 0811 2310 423 atau melalui DM kami, DM atau komentar di YouTube ini, misalnya di YouTube silakan ngasih komentar atau DM di media sosial kami yang lain, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter @pajakcibenying, atau bisa juga melalui Twitter atau call center kami di Kering Pajak 1500-200, atau bisa juga lewat chat di website DJP ya, ada layanan chat. Klik chatnya di situ, nanti kawan pajak bisa berkonsultasi dengan rekan-rekan kami di Klik ya, di Kering Pajak. Sepertinya sudah lengkap sekali Mas Heri bahasan kita kali ini dari awal tadi mengenai kewajiban perpajakan wanita kawin atau istri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Siniar berikutnya. Siniar Cibenying Tax Learning on Air. Sampai jumpa.